Waktu kepada Allah. Badan wa sehat dari Tuhan untuk beribadah. Ternyata ketika badan sehat mampia saja kaki kamu saja indah. Jangan kaki mampia terompas saja indah pula sampai kamu saja dah. Bisa jadi di akhir hayat awak orang elok pula dan nama mabuk diri awak diletaknya awak paling sah paling muka. Elok mana orang kawak maka bisa jadi sah paling muka diletakkan atau meninggal awak orang pula yang mau som badan awak kamu saja. Oleh sebab itu bapak-bapak ibu-ibu, yakinilah bahawa nikmat dan dagiakan Allah kepada iku berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbul di hati awak sifat tawadhu, sifat rendah hati mengakui bahawa awak adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak serupa itu sombong awak. Contohnya ada manusia yang namanya si Fir'aun, ada manusia yang namanya Sa'labah, ada manusia yang namanya si Qarun. Ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka merasakan bahwa itu kerana karajo kareh bantiang tulang dan itu lakukan. Maka hasil dari karajan tadi ikulah harta benda dan itu dapatkan. Kalau itu rasakan berarti sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa itu? Nikmat dan awak dapatkan itu Allah dan bahagia. Dia yakin tu bu? Yakin awak dek karena Allah katakan di dalam Al-Quran, Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kamilah yang memberikan nikmat dan banyak, kata Allah Ta'ala. Allah yang bahagia kepada awak. Sampainya nikmat itu karena izin Allah. Dan sampai pulau keluar dari muncul awak, awak dapat ikut karena kehebatan awak, pintar awak, santai awak, jangan. Allah yang bahagia. Kalaulah dikatakan nikmat awak dapatkan ikut karena tenaga awak, bisa jadi orang yang bakal aja dengan menggunakan tenaga itulah orang yang bilang kayu. Kalaulah dikatakan orang yang bisa mendapatkan nikmat itu karena kepintaran, bisa jadi orang-orang yang cerdaslah menjadi orang-orang yang kayu. Ternyata orang yang kayu berdasarkan orang yang diizinkan Allah untuk menjadi orang yang kayu. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah yang berbahagia. Dek kerana awak yakin bahawa nikmat iko Allah bahagiakan kepada awak, untuk nikmat dibahagiakan Allah kepada tersebut, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, salatlah. Salat arti ibadah. Nikmat bahagia Allah kepada tersebut, nawak sabutkan dari lima tadi, gunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, bukan untuk membalakang kepada Allah. Kalau nikmat diajarkan Allah kepada awak, membalakang kepada Allah, bisa jadi itu bukan nikmat namanya, tetapi istidraj namanya. Istidraj, ketika awak merasakan ikut pemberian dari Allah, sana mati, tetapi itu membawa jauh daripada Allah. Wak gunakan untuk membuat dosa, semakin jaga, semakin jauh, semakin jaga, semakin membuat dosa kepada Allah, maka suatu saat tiba-tiba saja ajal datang menjemput awak. Kalau meninggal salamuku tidak nama datang kamu saji, salamuku tidak nama mendekatkan diri kepada Tuhan, ternyata menyasar orang tersebut. Karena sesuatu yang diinginkan Allah dari dirinya berdasarkan apa yang diberikan Allah kepada dirinya, tidak ia gunakan untuk kepentingan dirinya untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan awak termasuk dari hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada awak, khususnya gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa gunakan, itulah hakikat orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah katakan, qalilan ma tashkurun. Amat sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur, kata Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tergolong kepada orang yang sedikit, orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Kemudian
Salawat dan salam bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah sampaikan salawat awak kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan awak termasuk dari umat Nabi Muhammad yang berhak dan pantas untuk mendapatkan syafaat dari beliau nantinya di hari kiamat. Bisa awak dapatkan itu bahkan mesti awak senantiasa membasahi lidah awak dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deba apa itu? Karena Rasulullah katakan di dalam hadisnya, man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati. Orang yang membaca salawat kepadaku di setiap pagi, ia baca salawat sebanyak 10 kali. Dan di saat sore hari, setiap harinya pula ia baca salawat 10 kali, kata Rasulullah. Berapa jumlahnya, Bu? 20 kali. Dalam sehari dibaca, setiap hari tak baca. Barang lamanya sampai meninggal saya. Anda didapatkan dari orang yang membiasakan membaca salat kepada Rasulullah tersebut, adrakathu syafaati. Orang tersebut pasti akan mendapatkan syafaat dariku, kata Rasul. Apa itu? Karena Rasulullah ini pernah mengatakan kepada awak bahwa di hari kiamat besok amat sangat melelahkan badan. Barik perjuangan nak besok aku di hari kiamat. Terminal-terminal kehidupan sampai masuk ke surga itu banyak-banyak terminal mesti awak lalui. Maka butuh orang yang bisa membantu awak. Maka di antara orang yang bisa membantu yaitu Rasulullah. Dan bisanya awak mendapatkan bantuan dari Rasulullah yaitu tumbuhkanlah rasa cinta awak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia apa itu? Pengorbanan beliau kadang-kadang. Di dalam riwayat bapak-bapak, ibu-ibu disampaikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sakaratul maut, akan dijemput malaikat maut, roh yang ada di dalam jasad Rasulullah. Sebelum itu Rasulullah mengalami sakit. Sakitnya amat sangat sakit sekali. Maka di saat itu di dalam riwayat sampaikan ketika malaikat maut datang ke pintu rumah Rasulullah, diketuk pintu, keluarlah anak beliau atau istri beliau, dicariak ternyata orang yang ingin berkunjung menemui Rasulullah. Maka disampaikan kepada Rasulullah bahwa ada orang yang ingin menziarahi atau bertemu dengan beliau. Maka kata Rasulullah, persilahkan orang itu masuk. Cuman istri atau anak beliau kok agak baik seketik. Dan kalau menjelaskan kondisi Rasulullah amat sangat sakit banget, tidak mungkin pula disuruh orang itu. Cuman Rasulullah memerintahkan disuruh orang masuk. Ketika ditanya oleh Rasulullah kepada istri beliau atau anak beliau Fatimah, tidak salah Fatimah Rasulullah, maka ditanya, tahukah engkau siapa tamu yang datang kini kau? Kata anak beliau Fatimah, bahasa tamuku adalah orang yang baru pertama sekali Indonesia lihat. Sebelumnya belum pernah dia mencaliak penduduk lain. Yang wajah orang kau saruman mana jauh tamu yang datang, belum pernah dicaliak. Maka kata Rasulullah, ikolah malaikat maut. Maka Rasulullah tanya, tujuan engkau datang ke rumah begini kau? Dikatakan oleh malaikat maut bahwa aku datang kini kau untuk berziarah sekaligus untuk menjemput nyawa engkau. Maka Rasulullah tanya, di mana malaikat Jibril ini? Ternyata saat itu malaikat Jibril tidak ada di dekat Rasulullah. Di mana malaikat Jibril? Di langit yang ketujuh atau di langit dunia. Maka saat itu Rasulullah tanya, malukah Jibril sama aku kini kau? Bancikah Jibril sama aku kini kau? Dek apapun kondisi yang Jibril selalu mendampingi. Kini ketika malaikat maut datang, ini tidak datang menemui yang tidak ada berada di samping ambo. Mendengar Rasul mendengar seperti itu, mengicik serpu itu, tadangan di Jibril, langsung Jibril turun. Tagak di dekat Rasulullah.
Ditanya oleh Rasul, pancikah engkau kepada aku? Tidak, kata mereka Jibril. Namun ambo tidak sanggup. Tidak sanggup ambo mencalik wahai Rasulullah. Orang yang disayang Allah, orang yang dirindukan oleh penduduk langit, tidak sanggup ambo mencalik rohnya berpisah dari jasad. Tidak tahu ambo. Maka saat itu Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, yang sudah Allah sediakan untuk ambo. Ada malaikat Jibril, Allah bukakan untukmu pintu-pintu langit. Ada Rasulullah, alhamdulillah, aku puji Allah. Kira-kira yang disediakan Allah untuk ambo wahai Jibril. Dijawab oleh Jibril, seluruh pintu neraka Allah kunci, Allah tutup. Allah bukakan seluruh pintu surga. Alhamdulillah, aku puji Allah. Bukan itu yang menginginkan, kata Rasulullah. Kemudian mendengar Rasul mengatakan itu terasa di Jibril. Ternyata yang diinginkan Rasulullah berkaitan dengan umatnya. Siapa umatnya? Yaitunya kata Rasulullah kepada Jibril, yang sudah Allah sediakan untuk umat Anda. Maka Jibril katakan kepada Rasulullah, Allah sudah sediakan untuk umatmu berupa surga. Sebelum umat yang lain masuk surga, maka umatmu dipersilakan oleh Allah untuk memasuki surganya Allah Ta'ala. Seluruh umatmu masuk ke surganya Allah Ta'ala, kata malaikat Jibril. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, ada pula umat Nabi Muhammad yang tak namuh masuk surga. Malihnya, manulaknya masukkan surga. Tak namuh dah. Kalau diinginkan Rasulullah masuk surga, namun umatku pula dan manulak. Tidak bodoh katanya. Siapa umat Rasulullah yang tidak namuh membaca salawat kepada Rasulullah. Tak namuh membaca salawat berarti jalan ke surga. Tidak dapatkan cahaya sehingga jatuh ke dalam neraka Allah Ta'ala. Sedangkan Jibril katakan seluruh umat Rasulullah masuk ke surga. Ternyata ada umat yang manulak. Ibu manulak bu? Tidak, kalau tidak apa? Baca salawat. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah yang berbahagia. Malam kini yang mengaji Buya Nazarudin ya Pak ya. Guru kita, beliau kurang sehat, beliau minta tolong sama Ambo masih ketek mantah walau lah menyampaikan pengajian. Perlu cuma kini kuat coba mula ulang kaji ini Bu ya. Kalau yang digantikan guru awak, sesepuh awak, ilmunya dalam, kamu masih ketek. Kalau ada yang salah, biko mohon maaf. Biko kalau ada yang salah, beliau lah biko memalurihkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah yang berbahagia. Di dalam kitab Nasaihul Ibad ada suatu nasihat yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kata Luqman kepada anaknya di dalam kitab Nasaihul Ibad tadi, kata beliau, ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman, innan nasa salah satu aslasin, sesungguhnya diri manusia itu terdiri dari 3/3 bahagian. Sulusun lillah, wa sulusun li nafsihi, wa sulusun liduni. Sepertiga di dalam diri manusia itu kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertiga dan kedua yang di dalam diri manusia itu adalah untuk dirinya seorang, li nafsihi, untuknya seorang. Sepertiga dan terakhir di dalam diri manusia itu adalah untuk cacing tanah atau untuk londi. Sulusun lillah faruhuhu. Sepertiga yang ada di dalam diri manusia itu kepunyaan Allah adalah roh manusia itu sendiri. Wa thuluthun li nafsihi, sepertiga yang ada di dalam diri manusia untuk dirinya seorang apanya? Fa amaluhu, adalah amal nantinya karajokan seumur hidupnya. Wa thuluthun lidudi, sepertiga yang ada di dalam diri manusia itu untuk cacian tanah apanya? Fa jismuhu, jasad atau tubuh manusia itu sendiri.
Itu disampaikan Luqman kepada anaknya tentang berkaitan diri awak. Mau kau cuba untuk sakit untuk membahas yang 3/3 bagian yang ada di dalam diri manusia itu. Sepertiga yang pertama kata Luqman, yaitunya milik Allah Ta'ala di dalam diri awak, yaitunya roh awak itu. Ya yakin tu bu? Yakin awak? Tidak percaya pula awak di dalam hadis dikatakan di saat perempuan mengandung, ketika perempuan dan awak laki-laki pada merasa dapat ya. Ibu-ibu nak mengandung ketika usia kandungan tersebut lebih kurang 120 hari atau lebih kurang 4 bulan, maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan roh ke dalam kandungan tersebut. Maka salah satu yang ditetapkan di situ adalah berkaitan tentang ajal kematian. Artinya di situ manusia tersebut berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dek karena Allah perintahkan malaikat meniupkan roh ke dalam kandungan seorang ibu, yang itu nanti cikal bakal manusia awak kini pun. Maka awak berasal daripada Allah, yakin ibu suatu saat ibu akan kembali kepada Allah. Iya benar bu? Seseparuh hati ibu nampaknya menjawab bu. Balik mana ninggalkan dunia apa bu? Balik mana ninggalkan dunia apa? Balik apa ibu? Balik mana apa menjawab bu? Sedangkan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami kepada Allah lah dikembalikan. Artinya awak dari Allah dikembalikan kepada Allah. Artinya bahwa hidup di dunia hanya sementara saja, sesaat. Atau jadi hidup di dunia bukan untuk bangga-bangga, bukan untuk mampatuikan hawa nafsu, tetapi berusaha bagaimana awak bisa beribadah dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap orang yang lahir dalam keadaan fitrah, tidak ada membuat dosa berhasil. Awak barangkit dari awak keluar dari orang tua, alam pernah awak kadang alai orang langsung bangunjian. Lik bayi mau bangunjian bu, mau upe baca cari, ada lah. Padahal mengiak, memakiak, itu yang diucapkan oleh bayi berhasil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan seiringnya waktu dia katalah nikmat dipanjangkan Allah umur kepada awak. Terkadang dengan pemberian nikmat yang diberikan Allah kepada tersebut, awak mengotori jiwa awak sendiri. Caranya bisa jadi dengan nikmat Allah tersebut awak lakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bisa jadi dengan nikmat pemberian Allah rasaki kepada awak gunakan untuk bermaksiat, melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya gini ke bapak-bapak, apa nampak kawan nampak kau sedang butuh pitih, apa bantu dagiahkan pitih sama kawan. Ternyata kawanku dipagunakan pitih kepada hal yang tidak apa suka. Cuma tidak dihadapan nampak dah pak. Apa perasaan pak? Apa bantu kawan gini, kawan kau butuh, contohnya butuh pitih agak 1 juta, dagiahkan pitih 1 juta. Awak cari kawan tadi, kawan kau tidak masuk baru sobak kau menceliaknya. Makanya pagunakan pitih kau kepada hal yang tidak suka. Kira-kira apa perasaan awak? Kecewa awak. Agak tiba hati awak. Inyo butuh gini kau dibantu inyo. Ternyata pitih pembantu tadi bukan kepadanya butuhkan dia pagunakan, tetapi kepada hal yang tidak awak sukai, kepada hal yang tidak diredoi. Maka hati agak ibu. Kira-kira kini kau bapak-bapak ibu-ibu
Allah agiahkan nikmat kepada awak. Maka sedangkan awak yakin bahwa Allah itu basar, mencaliak. Yakin ibu Allah basar bu mencaliak. Allah alim. Alim itu bu mengetahui. Allah sama. Allah mendengar. Ketika awak yakin itu, maka awak gunakan nikmat diagiakan Allah kepada diri awak, awak gunakan untuk hal yang tidak diredai Allah, padahal Allah setiap saat mencela diri awak. Sedangkan ke manusia saja tak ketik hati awak. Iko orang yang mengagiahkan kepada awak senantiasa melihat, senantiasa mengetahui, senantiasa memantau kerajaan diri awak. Kenapa beraninya awak mempergunakan nikmat pemberian Allah tersebut kepada hal yang tidak diredoi, tidak disukai Allah? Berarti kalau orang awak bantu tadi apa rasanya tu bu? Anau kata-kata agian ke orang tu bu. Orang lawa agiakan, ternyata awak bantuinnya menyasar ya bu ya. Ulang tadi bisa jadi kata-kata yang rancak kalau muncul awak. Kira-kira itu pula bisa jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika roh awak kalah kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dek karena nikmat dajakan Allah kepada itu mestinya dipergunakan untuk beribadah, ternyata awak gunakan kepada hal yang dilarang Allah, tentu kumuh diri awak. Sedangkan awak yakin suatu saat bahawa awak akan dikembalikan kepada Allah. Kalau kumah ba'a, tentu ada pemberasihannya supaya beruntung kembali kepada Allah. Qad aflaha man zakkaha. Amat sangat beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man tazakka. Amat sangat beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Ada zakka, ada tazakka. Ada di dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surah Asy-Syams. Kemudian surah As-Sabihi Semarabikat A'la, qad aflaha man tazakka. Artinya jika ada kata-kata zakka cik, tazakka cik. Kalau caliak salah satu di dalam aksara ilmu bahasa Arab namanya saraf, pak caliak zakka itu diambilkan di bab taf'il. Makna taf'il salah satu binanya taksir. Arti taksir banyak. Artinya mesti banyak sering-sering untuk membersihkan jiwa awak. Alah banyak dosa lakukan sekali saja baca astagfirullah, tidak bisa macam itu bu. Tidak bisa. Dia mesti banyak awak lakukan cara pembersihan, sering-sering awak lakukan. Dek kerana ba'a ingin mendapatkan yang namanya balasia roh, banyak kerajaan yang mesti awak lakukan. Baru tu kini makwa istighfar. Mengicuh orang makwa istighfar, minta keredaan kepada orang yang tanpa awak kicuh. Baik. Kemudian kalau dia tazakka. Tazakka dalam ilmu sarafnya itu bab tafa'ul. Bab tafa'ul itu binanya apa? Takalluf. Apa itu takalluf? Balik. Artinya membersihkan jiwa awak, membersihkan awak kau karena yang paling balik, tidak ringan. Sehingga nyoba dan anggap enteng dosa dan awak lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Balik mana karena jawab? Contohnya gini bu ya, maaf ya bu ya. Ibu contohnya pergi ke Padang Luar. Pergi ke Padang Luar balik sayur aragonya 25.300. Wa agiakan piti sebanyak 30.000. Berapa baliaknya bu? Berapa baliaknya bu? Ternyata di orang yang menyosongan piti kawat, piti kete tak tahu. Dia giakannya saja piti kawat sebanyak 5.000. Sedangkan belanja tadi 25.300. Hutang ibu kau orang yang menggalih. Hutang awak. Maka ketika hutang bawa lansai sama orang tadi lain. Kata orang menggalih sama besok selah dibayar dia. Ketika kapasa besok bayar lah dia kata. Jadi kata awak, wak bawa wak balik tadi wak bawa pulang.
Ternyata bisa-bisa tak bayar dah, lupa awak membayar. Ketika lupa masih kau hutang, masih berhutang awak. Itu 300 rupiah baru bu. Apalagi kini kau membiak harta orang lain. Ketika ingin bertobat, cari orang tampak hutang tadi. Carinya. Ingin membalasnya kedua awak tadi, awak labu hutang tadi, lunasi. Cari orangnya. Kau tidak coba cari ahli warisnya. Kalau tidak ada lagi ada usaha mati-mati yang tidak ada usaha lain, kita niatkan sedekah. Sedekahkan, niatkan pahala disampaikan kepada orang yang sampai baju mandi tadi. Kemudian doakan orang sampai berhutang tadi supaya dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Balik kerajanya. Sedangkan dengan pulau di dalam hadis yang lain. Rasulullah tanya kepada sahabat, atadrunal muflis? Tahukah kalian siapa yang dikatakan orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut biasanya siapa? Orang yang bangkrut, orang kaya, tiba-tiba saja datang lansai, datang tapai, tak ada pitihnya lain. Itu orang bangkrut. Tetapi kata Rasulullah, orang yang bangkrut di situ bukan itu. Siapa orang yang bangkrut diinginkan Rasulullah maknanya? Orang yang kembali kepada Allah, ini banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang berbau bentuknya pahala, kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di akhirat, balasan dari pahala tersebut dikasihkan kepada orang lain. Maka ketika meninggal dunia, alun bahasianya masih banyak berhutang, masih ada sampai pautnya dengan manusia yang lain. Agunonyo haji banyak, umrah banyak, tetapi pahala dari itu untuk orang lain. Baralah kamanyasanya orang, baralah kapalek-paleknya di dunia dahulu ini rajin beribadah. Ternyata balasan ibadah tadi untuk orang lain. Amat sangat senanglah orang yang sering dizalimi hidup di dunia. Di dunia barangkali ini saya merasai mana, tetapi di akhirat senang hatinya. Dia simpanannya banyak diagiakan kurang kepada dirinya. Oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, karena awak yakin bahwa suatu saat awak akan dikembalikan kepada Allah. Kalau roh awak hukumah, maka berusaha awak untuk membersihkan roh awak kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ajal datang menjemput awak. Artinya dari Allah barasiah, kembalilah kepada Allah dalam keadaan barasiah. Kalau kumah kembali kepada Allah, sia-sia awak menyasa awak. Contohnya kini bapak-bapak, ibu-ibu, kok kumah mungkin ibu dan putih kini kok caranya kumah barasiahan dicuci. Pai wak sampai pincuran atau pai di rumah, contohnya ibu amo kok tak kaja-kaja ingin kamu saji tadi, suami ingin dimintakan minum, awak berikan minum, ternyata mungkin awak tadi dilakukan awak dek karena awak baguli-guli karena senggol jo namanya apakah baru, apakah yang nana hitam di dapur agak kumah makuak bunda supaya berhasil. Itu pula roh awak ketika kembali kepada Allah. Namun roh awak kumah tentu ada pula untuk pembersihan kumah. Kalau di dunia bisa jadi pakai kumah, ada mesin cuci, ada bunda. Kalau tidak bisa bunda, dipijak-pijak, tidak diampe-ampehan di toko-toko. Bisa jadi di akhirat bisa pembersihan roh awak pun serupa itu pula. Apakah diampe-ampehan? Apakah di toko-toko? Apakah di setrika pulau? Apakah ini macam-macam bawa alam? Tak tahu mana baas betul siksaan besok. Aku tak tahu yang di kapal awak. Karena amat sangat mengerikannya azab yang ada di dalam api neraka. Sedangkan azab dan pelaritan apa? Memakai terompa yang diciptakan Allah dari api neraka, baru disorongkan kaki dalam terompa, langsung menggulagak badan awak, hancur diciptakan kembali. Itulah pun barang apa sampai hidup awak, barang apa hidup di akhirat,
khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Tidak ada batihnya lain. Di dunia ada batihnya, di akhirat selama-lamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah yang berbahagia, seketik lain buat 2 minit atau 3 minit lain azan buat. Wah sikit-sikit selamat ya. Sepertiga dan kedua bapak-bapak, ibu-ibu, yang untuk diri manusia itu sendiri adalah amaluhu, amal yang dia karajokan. Amal yang dia karajokan dua saja itu. Ada yang namanya diridhoi Allah, artinya lakukan kebaikan. Ada yang tidak diridhoi Allah, bisa jadi itu namanya dosa maksiat kepada Allah. Sedangkan dari yang dua itu, Allah katakan di dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Saketik lakukan amal. Kalau itu kebaikan, pasti Allah tampakkan, pasti Allah berikan balasan dari saketik Allah lakukan tadi untuk dirimu. Namun saketik dosa yang lakukan, kejahatan lakukan, pasti akan diperlihatkan pula kepada diri awak balasan dari saketik dosa yang lakukan tadi. Artinya di situ bapak-bapak, ibu-ibu, ingin awak menjadi orang beruntung kembali kepada Allah, tentu awak akan melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah Ta'ala, khususnya melakukan yang namanya ibadah. Maka jangan sampai ibadah yang awak lakukan tadi, jangan sampai pahalanya diagihkan kepada orang lain. Maka dari kini berusaha awak, jangan sampai awak sebelum meninggal dunia, awak mesti berasiah-berasiah, mesti lapeh-lapeh awak dari manusia yang lain. Karena yang namanya taubat mesti awak lakukan, taubat kau balik. Karena balik itu ada dosa yang berkaitan dengan manusia, ada dosa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Kalau dosa berkaitan dengan Allah, istighfar, minta ampun, minta taubat kepada Allah, insyaAllah langsung Allah terima. Kalau dosa berkaitan dengan manusia, itu dan paling balik badan. Apa yang baliknya? Awak minta keredaan, awak minta kehalalan, awak ganti sesuatu yang merugikan orang lain. Setelah itu awak doakan orang tersebut, kemudian awak mesti melakukan kebaikan kepada orang tersebut. Baik. Karena itu supaya awak menjadi orang yang dicintai oleh Allah, kembali awak diridhai Allah, maka mesti berfikir ulang-ulang dan sampai manasa awak di hadapan Allah Ta'ala. Maka amal ibadah yang awak lakukan di situ, khususnya amal ibadah yang awak lakukan berkaitan tentang amal saleh, kuncinya lakukanlah dalam keadaan niat ikhlas, semata-mata mengharapkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh awak pabrik bu? Boleh awak pabrik bu? Contohnya, ya Allah, di salat yang buat lakukan kini ko, ya Allah, balasilah dengan sehukummu, ya Allah. Ya Allah, ikut bu salat ambo. Kalau salat ambo lakukan ambo pantas sampai sehukum. Ini boleh seperti itu bu? Sedang azan ambo. Oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, awak di dalam Al-Quran dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan manusia dalam beribadah melainkan dengan niat ikhlas, hanya mengharapkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.